Shalom rekan-rekan perkantas. Hari ini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua. Teman-teman itu tipe orang yang seperti apa? Apakah orang yang cepat terbawa arus atau malah orang yang bisa membangun satu budaya baru di tempat yang berbeda? Karena setiap hari kita pasti beraktivitas dalam lingkungan yang berbeda-beda. Nah, lingkungan yang berbeda-beda tersebut memiliki nilai-nilainya tersendiri. Setiap keluarga memiliki budaya tersendiri, setiap tempat kerja memiliki budaya dan nilai-nilai tersendiri, setiap lingkungan pendidikan memiliki nilai dan budaya tersendiri, dan juga tiap garis depan kita memiliki budaya dan nilai-nilai tersendiri. Nah, beberapa di antaranya memiliki nilai yang baik, ada juga yang cukup baik, tapi ada beberapa juga yang mungkin kita akui memiliki nilai yang buruk, bahkan juga merusak. Tanpa sadar kita dibentuk oleh budaya-budaya atau nilai-nilai yang kita anut di dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Contohnya, kita sebagai orang yang ada di dalam budaya ketimuran memiliki standar kecantikan, yaitu orang-orang yang kita anggap cantik, yaitu mereka yang memiliki kulitnya lebih cerah. Sehingga mempengaruhi perilaku dan karakter kita, yaitu kita banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang jadi lebih putih atau memiliki kulit yang lebih cerah. Sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang cantik ataupun orang yang lebih ganteng. Padahal kulit asli orang-orang timur tidak semuanya memiliki kulit yang putih. Ada juga beberapa yang memiliki gen kulit yang hitam. Nilai-nilai tersebut akhirnya bisa saja mendatangkan pembulian, diskriminasi, dan sebagainya. Bukan cuma itu saja, ada juga budaya-budaya yang lain. Contohnya budaya patriarkal, budaya yang lebih mengutamakan gender tertentu, yaitu pria. Akhirnya melihat wanita sebagai gender kelas 2 dan sebagainya. Nah, ini budaya-budaya yang bisa melahirkan diskriminasi di dalam lingkungan kita. Nah, terdapat banyak budaya-budaya yang ada di dalam lingkungan kita yang memberikan nilai yang buruk, bahkan juga merusak. Memberikan dampak yang besar terhadap sisi psikologi dan juga mungkin sisi kerohanian seseorang. Nah, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk membawa nilai-nilai kebenaran masuk ke dalam nilai-nilai kehidupan kita. Walaupun kita hidup dan tinggal di dalam lingkungan yang sudah mengalami kemerosotan nilai. Seperti beberapa contoh yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Tapi bagaimana sih caranya kita membawa nilai-nilai tersebut? Sebelum kita sampai ke situ, nilai-nilai seperti apa atau budaya seperti apa yang perlu kita bangun yang berkenan kepada Allah? Kalau kita melihat banyak sekali budaya-budaya yang ada yang sudah dibangun di dalam lingkungan kita sehari-hari. Tapi budaya yang seperti apa? Saya membaca buku Fruitfulness on the Frontline ini, Mark Greene, dia kemudian menjelaskan apa sih budaya yang perlu kita bangun, yang diambil dari satu ayat Alkitab, yaitu Markus 22 ayat 37-40. Kita tahu sendiri ayat itu berbicara tentang apa, yaitu di mana kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan di saat yang bersama, hukum yang sama dengan itu kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Nah, dia ingin menekankan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, kita harus membawanya menjadi budaya yang harus memuliakan Allah. Dan di saat yang bersamaan budaya tersebut juga membawa kita untuk lebih membangun dan menghargai sesama kita. Nah, contohnya di dalam buku ini banyak sekali teladan-teladan hidup yang diceritakan bagaimana mereka membangun budaya baru di garis depan mereka untuk mendorong orang-orang di sekitar garis depan mereka itu menjadi orang-orang yang semakin berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka dan semakin mengasihi sesama mereka. Dan akhirnya setelah saya baca tentang berbagai kisah-kisah teladan itu, saya kemudian sampai kepada satu refleksi yang dimana saya menganggap bahwa pekerjaan saya adalah garis depan saya. Dan saya kemudian berefleksi apakah ada secara khusus budaya yang saya sukai dan tidak sukai di tempat kerja saya
yang kemudian mendorong saya untuk mengambil satu inisiatif sekecil apapun itu untuk membuat lingkungan saya menjadi jauh lebih baik dengan budaya yang ingin saya bangun. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman sekalian juga. Mungkin garis depan teman-teman adalah keluarga teman-teman yang memiliki budaya yang mungkin saja tidak sesuai dengan kebenaran, atau di dalam lingkungan pekerjaan, atau di dalam lingkungan di mana teman-teman menimba ilmu, atau dimanapun komunitas teman-teman berada. Mark Greene menantang kita untuk bisa membangun satu budaya baru, yang dimana budaya yang menghadirkan kerajaan surga di bumi. Kalau mau tahu bagaimana caranya, baca buku ini.